Anda kalau melihat anak-anak Anda dekat dengan Anda, misal dia pernah berbuat salah, ya, dengan anak orang lain, tega mana dalam menghukum? Hukum anak orang, hukum anak sendiri. Kalau saya nggak akan hukum dua-duanya. Paling diberikan pelajaran buat dia mengerti. Tapi pada prinsipnya, ketika seorang ayah akan marah kepada anak pun, ketika seorang ibu akan marah pada anak pun, kemarahannya akan tertahan oleh sifat sayangnya. Karena merasa dia bagian dari anaknya. Dia merasa bagian dari rahimnya. Paham sampai sini? Sekarang, jika seorang ayah terhadap anak saja begitu, maka bagaimana dengan seseorang, Masya Allah, misal, yang punya kekerabatan dekat dari si manusia. Kalau sifat manusia saja sudah begitu, maka bagaimana dengan sifat Allah yang tidak disamakan dengan manusia? Maka dari itu Anda memohon kepada Allah, ya Allah, Anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau yang telah ciptakan saya. Sekalipun saya berbuat salah, ya Allah, saya masih hamba-Mu. Paham? Ketika kita mengatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita harapkan mudah-mudahan dengan pengakuan sebagai hamba Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Paham? Karena orang tua saja yang makhluk, yang manusia, ketika akan marah masih tertahan oleh rahmatnya, maka bagaimana Allah? Bagaimana dengan Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk, yang sifat rahmatnya lebih daripada makhluk? Maka kita katakan, khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dan saya hamba-Mu, ya Allah. Saya hamba. Karena itulah setelah itu Anda katakan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan sampai hari ini saya masih berusaha sekuat kemampuan saya. Lihat, sekuat kemampuan saya untuk menepati perjanjian yang telah dibuat denganmu. Karena kita pernah berjanji kepada Allah sejak usia kandungan 4 bulan. Ruh ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172. Kita telah berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang disebut dengan ini ahdik, perjanjian dalam usia 4 bulan. Ketika terlahir kemudian tumbuh dewasa, maka mulai mengikat dengan wa'dun, janji spesifik dalam bentuk aplikasi. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, benar enggak menjadikan saya Rabb? Saya perintahkan kamu salat ya. Yakin enggak? Kalau benar menjadikan saya Rabb, coba saya uji dengan salat. Mau salat tidak? Saya uji dengan puasa, mau puasa tidak? Saya uji dengan haji, mau haji tidak? Teman-teman sekalian, makanya muncul kalimat mastata'tu, semampu kita. Karena boleh jadi ada orang salat tidak mampu menunaikan salat dengan sempurna. Ada orang puasa belum bisa seperti yang Allah inginkan dan sebagainya. Maka kita katakan, ya Allah, kalaupun saya kerjakan, saya sudah kerjakan sesuai kemampuan saya, ya Allah. Kalaupun masih ada salah, saya hamba-Mu, ya Allah. Saya masih hamba-Mu. Dan yang lebih berbahaya adalah, mohon maaf, perjanjian ini kemudian kadang-kadang kita nodai dengan berbuat kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka mulai Anda akui, ya Allah, hamba kembali kepadamu, mohon ampunan. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah saya perbuat. Syarri itu keburukan yang tidak disenangi. Awas hati-hati. Karena itu godaan setan. Antum senang digoda setan tidak? Setan godain dong? Enggak. Pasti antum jauhi. Makanya godaan setan waswasnya disebut dengan syarri. Min syarril waswasil. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, manusia melakukan perbuatan disebut dengan kata syarr, ini seakan-akan memberikan isyarat dia sedang dikuasai oleh setan. Maaf, iblis pernah sombong. Manusia ada yang sombong? Maka tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis pernah mencela Adam. Manusia ada yang mencela? Ada, seakan-akan dikuasai oleh iblis. Masya Allah. Iblis berbuat jahat. Manusia ada yang jahat? Ada. Iblis senang, setan senang dengan pertumpahan darah, membuat permusuhan. Hati-hati. Yuqi wa bainakumul adawah. Setan membuat di antara Anda permusuhan. Jadi kalau ada yang sedang bermusuhan, berselisih, saling mencela, saling macam-macam, itu sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati. Makanya di situ ujian. Mana yang bisa berlepas diri dari setan, mana yang terus dikuasai oleh itu. Itu syarrun namanya. Dan siapa di antara kita yang dalam hidup tidak pernah berbuat ini? Silahkan cek. Karena itu ketika Anda mengucapkan kalimat ini, coba Anda rasakan perbuatan buruk apa yang pernah Anda lakukan sebelum Anda tidur. Jangan-jangan sebelum Anda tidur, ibunda Anda pernah meneteskan air mata karena kata-kata Anda. Jangan-jangan sebelum tidur, pasangan Anda tidak ridho dengan Anda. Sampai bahkan Anda pun tidur di tempat terpisah. Anak Anda mengecam Anda, tetangga Anda kecewa dengan Anda, teman karyawan Anda pernah kecewa dengan Anda. Makanya ketika mengucapkan kalimat ini, mohon izin kawan-kawan, Anda mengakui ma sona'tu, yang telah saya perbuat. Anda berbuat apa? Sampai minta ampunan kepada Allah. Maka diturunkan tadi, apakah khata, apakah dzambun, apakah dzunubun ma'adzulmi, atau sampai maaf, sampai ke israf. Maka disitulah Anda istighfar di situ. Ya Allah, ampuni ya Allah.
Ampuni ya Allah. Teruskan sampai ke ujungnya. Tahan dulu sampai di sini. Biasanya kalau benar sampai sini, benar bacaannya, itu gejolak hati sudah mulai muncul. Nangis itu nggak sadar. Ingat, ini kok ibu sudah mengandung, melahirkan, merawat macam-macam, kok bisa kata-kata saya bisa menyakiti sampai keluar air mata. Ya, ini istri saya lebih banyak kebaikannya dibanding kesalahannya. Salah sekali sudah saya hina, saya jelek-jelekan sampai membuat dia menangis. Padahal sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun berumah tangga, lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan keburukannya. Masih dijelek-jelekan juga misalnya. Anda pikirkan, anak-anak Anda, ada orang lain bermohon kepada Allah minta keturunan, belum diamanahi. Anda diberikan keturunan, nggak pernah dirawat dengan baik. Anak orang Anda perhatikan, anak sendiri nggak pernah dilihat. Teman Anda ajak, anak sendiri nggak pernah diperhatikan. Akhi, kemarin udah taklim, antum kemana? Nggak ada, jamaah aja nggak kelihatan. Oh, Masya Allah, teman yang jauh dilihat-lihat, anak sendiri nggak pernah diajak. Waktu itu jilbabnya belum bagus, yang sunnah dong. Masya Allah, anak sendiri nggak berjilbab. Antum nggak akan pernah ditanya tentang dosa orang lain. Antum akan ditanya tentang hisab apa yang pernah Anda kerjakan. Hati-hati betul. Karena itu kalau diri sendiri belum layak untuk masuk surga, jangan komentarin surga orang lain. Antum perbaiki dulu diri, lalu ajak orang lain dalam kebaikan, doakan dalam kebaikan. Ini poinnya. Kadang-kadang kita suka tidak adil di sini. Perhatikan, kawan-kawan, ini poin pentingnya.